kita pengen tahu nih, kira-kira Sheila Melinda yang insya Allah ya Allah anugerahkan kecantikannya itu mau nikah tahun berapa? Di umur berapa? Jawab deh Sel, kira-kira di umur berapakah Sheila Melinda ingin menikah? Selamat datang di Abinya Iko Channel. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Mari bersama-sama kita tebarkan amal jariah. Pak, kita tadi berdua sudah menceritakan tentang hijrah saya. Nah, kira-kira Bapak kan dulunya juga pernah muda nih. Kira-kira Bapak awal hijrah gimana nih? Bisa sampai saat ini. Jadi begini kisahnya. Berawal makanya nih kalau nikah jangan cepet-cepet mau bilang cerai atau tidak. Bisa dibilang dulunya saya ini adalah korban perceraian. Oh, broken home ya? Broken home. Bapak dan ibu saya tuh, mama dan papa saya tuh pisah ketika saya usia 2 tahun. 2 tahun. Dan saya dibesarkan oleh seorang nenek dan kakek dari pihak ibu. Iya. Singkat cerita, tidak ada penyesalan dalam hidup saya ketika itu karena saya merasakan kebahagiaan hidup bersama kakek dan nenek saya. Tapi banyak yang iri nih kiri kanan. Dari dari sepupu, bahkan juga dari om dan tante. Saya merasa dia anak emas kan. Sehingga saya berpikir, lah emang gua bukan anaknya engkong sama nenek. Oh, jadi orang kakek nenek itu Bapak anggap itu orang tua Bapak? Orang tua kan, namanya anak kecil gak tahu apa-apa. Oh, jadi umur 2 tahun. Jadi nggak dikasih tahu sama kakek dan nenek itu kalau Bapak orang tua Bapak itu bukan. Bahkan saya nggak tahu siapa bapak saya. Oh. Yang saya tahu cuman nenek, kakek, dan mama. Oh. Gitu. Nah lanjut nih ceritanya nih. Sehingga suatu ketika saya itu sudah lulus SD. Alhamdulillah nih. Dulu saya sekolah 2, SD dan madrasah. Jadi dari kecil udah bekelin agama nih. Ngaji, apa, emang kaum saya tuh disiplin banget. Alhamdulillah nih. Dan ketika sudah lulus SD dan madrasah, saya masuk SMP. Itu kalau nggak salah tahun 91 saya SMP. Dan alhamdulillah dapat SMP negeri di SMP Negeri 29 Jalan Bumi, Majestic, Kebayoran Baru. Nah, tiba-tiba nongol Apa tuh Pak? seorang sosok yang aku papa saya. Jadi Kenapa? pas Bapak masuk SMP, Nongol sosok Nongol itu, karakter ini loh, nih papa kamu. Saya kaget bukan main, terima nggak terima dah tuh, seneng nggak seneng dah tuh. Itu bilang ke saya, udah SMP mah papa aja yang bayarin semuanya. Udah kakek, nek, nggak usah ngurusin Kiki lagi. Kiki punya bapak. Gitu. Dan setelah itu ngilang lagi Nan. oh jadi setelah ketemu ingin membiarkan sekolah, lalu ngilang lagi. Ngilang lagi. Nggak ketahuan lagi di mana rimbanya. Terus setelah itu apa yang Bapak rasakan? Apa merasa down? Nggak, belum merasa down. Sebulan saya sekolah, berasa ya, mungkin nanti bulan kedua dibayar. Singkat cerita sampai 6 bulan, setengah tahun sekolah saya nggak dibayar-bayar. Saya mulai stres sebagai anak masih kecil sampai kelas 1 mulai stres. Gimana nih? Sampai datang surat peringatan dari sekolah bahwasanya kalau sampai di bulan ke-8 tidak dibayar, cut. Lalu Bapak melanjutkan sekolah atau berhenti? Lanjut sekolah. Dan siapa yang menafkakan tersebut? Sekolah itu paling penting. Yang nafkahin kagak ada. Selama 6 bulan ini kagak ada yang ngasih bayaran. Akhirnya saya merasa lemah tuh. Yoh, orang ngaku bapak, gak taunya bohong juga. Mulai kenalan dah tuh dengan teman-teman dah tuh yang sayap kiri, kanan nih ya, kiri. Mulai kenalan obat. Dulu zaman saya tuh obat-obatan banyak. Ada yang namanya BK, Nipa, Megadon. Bahkan nih Nan, Bapak pernah nyoba juga tuh namanya mushroom. Apa sih mushroom? Jamur teh kebo. Wah, Wah,
Itu benar-benar itu. Permisa. Saya dengar tadi ada namanya pil KB. Pil KB ini adalah kalau nggak salah Pil BK. BK ya, pil anjing ya. Nah, Permisa. nah itu Nan, setiap hari saya itu tuh cuma satu tujuannya, ngelepasin penat, ngelepasin pusing, tekanan dari hati yang masih ke kepala. Wah, udah paling enak itu dah. Tapi jangan ikuti pemirsa. Efeknya luar biasa. Nah, setelah Bapak mengetahui obat-obatan tersebut dan mengkonsumsinya, apa yang Bapak rasakan setelah itu? Yang nggak usah dibahas itu dah, yang pasti ngeplay, yang pasti saya mabok dan saya lupa sama masalah ketika itu doang, ketika saat itu. Ketika Bapak tidak sadar tuh. Ya, ketika efek udah habis mah pusing lagi. Gimana cara bayarnya di sekolah nih? Besok begitu lagi berulang sampai 2,5 tahun. Sampai saat tiba, tapi Nan, sebelum saya tiba nih, biarpun aneh bandel nih, saya ketua rohis Di SMP? di SMP 29 tersebut. Nah, itu mulai hidrannya Bapak. Ada cerita unik. Jadi ketika itu ada razia dadakan dari kepolisian. Oh, jadi disidak tuh ya? Disidak, dirazia barang besar-besaran. Dan biasanya anak SMP nih, itu naruh obat-obat terlarang itu di selipan celana nih, di jahitannya. Oh, iya. Dulu emang zamannya itu. Ya merasa aman, ya udahlah, biarin aja. Ternyata polisi meriksa juga. Ketangkep deh ceritanya nih sama polisi. Jadi Bapak ketahuan kalau membawa obat-obatan terlarang. Obat terlarang dibawa. Lalu ya, Bapak ditahan. Ditahan, tapi yang namanya masih di bawah umur, ada kesepakatan. Enggak, ada kesepakatan antara orang tua dengan si tersangka. Karena masih di bawah umur. Depan polisi bilang ke nenek saya, kakek saya, ini gimana, mau dibawa pulang aja atau mau ditahan? Orang dulu beda kan didiknya sama orang sekarang. Iya. Kalau sekarang kan, oh jangan ditahan. Iya. Kakek saya kebalikannya, tahan aja, biar tahu lama penjara. Udah seorang bandel lu, gitu. Nah, makanya itu permisa channel Abinya Iko. Jadi pelajaran dari ini, orang tua zaman sekarang dan zaman dulu beda. Kalau dulu anak dikerasin, kalau sekarang dimanja, permisa. Makanya kebanyakan anak-anak sekarang pada manja. Mentalnya mental tempe kalau dibilang. Nah, lanjutnya nih. Lanjut. Karena ketika saya masih dalam perihal mabuk-mabukan itu tetap menjadi rohis, Iya. ada kejadian unik juga nih. Apa tuh? Saya ketua rohis, ngadain acara buka puasa bersama. Iya. Saya jadi ketuanya nih. Disuruh pidato dah, buka acara dari acara tersebut karena sebagai ketua kan. Itu saya buka acara sebagai ketua acara buka puasa dalam keadaan mabok. Iya. Mau buka acara puasa tapi Bapak habis mabuk. Dalam keadaan bukan habis mabok, dalam keadaan mabok. Apa teman-teman Bapak tahu Apaan? kalau Bapak lagi dalam keadaan mabuk? Siapa yang berani? Oh. Wah, udah jadi jagoan di sekolahan ketika itu Jadi udah. sekaligus jagoan tuh. Jagoan di sekolahan, ketua rohis, tukang mabuk juga. Tapi Nan, di ujung perjalanan, di awal perjalanan, karena saya ketua rohis, deket sama guru agama nih, dipanggil saya. Nah, ketika itu kejadiannya sudah pas lulus, pas sudah nerima dulu namanya nilai Eptanas murni, NEM. Itu udah nerima NEM. Dipanggil saya sama guru agama. Masih ingat tuh Pak Zarizar namanya. Itu luar biasa, orang tua yang bijaksana banget. Duduk nak. Kamu udah terima NEM? Udah. Berapa nilainya? Bagus gak? Bagus, alhamdulillah. Ini saya mau daftar 70 SMA 70 di Bulungan. Karena nilai saya masuk. Dan diterima di situ sebenarnya. Dipanggil lagi. Fik, kamu tuh sebenarnya nggak bandel. Kamu tuh bandel karena pelarian. Bapak tahu itu. Bapak juga prihatin. Kamu cucunya Pak Haji. Dan gak cuma cucu Pak Haji, kamu pintar ngaji, pintar azan. Dan juga ketua rohis dekat sama saya. Jadi saya nggak rela dah kalau kamu masuk 70. Lo gimana sih? 70 kan SMA favorit di Jakarta. Kok Bapak nggak rela? Nggak rela kalau kamu ngambil SMA. Emang gimana Pak Jarijar? Yang saya mau nih, kamu tuh jangan masuk SMA. Lalu? Masuk aja pesantren. Pesantren tuh. SMP mau masuk pesantren. Pesantren, tapi udah diterima di 70.
saya tiba-tiba di hati, entah kenapa ya, namanya Allah yang punya hati, yang membolak-balikan hati. Itu di hati, tek. Iya ya, pesantren aja kali. Nah, buat kamu nih yang cocok. Ih, kamu jangan pesantren mana-mana, udah di Gontor aja. Pesantren Gontor? Gontor aja, nggak saja tanya balik. Bisa. Ya, Nggak, tunggu dulu. Ada tanya balik, Gontor di mana tuh? Jawa Timur. Waduh, seumur hidup saya nggak pernah keluar Jakarta, apalagi ke Jawa Timur. Di mana Pak? Di Madiun. Dan subhanallah, saya punya bapak tiri nih Nan, Sel. Kebetulan banget bapak tirinya orang Madiun. Bapak tirinya itu yang waktu itu ngaku-ngaku. Bukan, itu bapak tiri, itu bapak asli, bapak kandung. Kalau ini bapak tiri nih, orang Madiun. Saya akhirnya berangkat ke rumah ibu saya sama bapak tirinya nih. Pak, bapak kan orang Madiun. Katanya, kata guru agama saya, ada pesantren bagus itu, Gontor. Bapak tahu nggak? Mana saya tahu. Ya gua tahu cuma Madiun doang. Emang mau masuk pesantren? Iya, pesantren aja. Kan 70 dapat. Lepas aja lepas. Dah, singkat cerita akhirnya dicari dan alhamdulillah ketemu di Gontor. Ketika saya masuk pesantren, alhamdulillah di suatu hari itu saya nyampe ke Gontor bersama keluarga saya. Pesantren udah tutup Gontor pendaftarannya, karena pesantren Gontor itu pendaftarannya di bulan Ramadan sampai Syawal. Saya datang setelah Syawal. Walhasil saya akhirnya pergi dulu tuh ke pondok cabang sekitaran pondok Gontor. Dapatlah di pondok Arisalah di daerah Selaung, yang nggak jauh dari Gontor dah. Sampai sana, sampai Selaung, saya daftar dan diterima alhamdulillah. Itu bener-bener Nan, kagak ada saudara, kagak ada kakak, nggak ada adik. Oh, jadi merantau? Merantau bener-bener sendirian. Apa ada teman di sana? Nggak ada, sendirian udah Jadi sendirian. udah itu tekad aja gitu ya? Ini udah seperti panggilan Allah udah. Oh. Seperti orang pergi haji, ada panggilan jiwa. Gue berani aja tiba-tiba sendirian, dilepas sama orang tua. Nah, karena dulunya pemirsa nih ya, jangan diikutin. Don't try this at home. Karena dulu pemabok, ada masa tuh, ada transisi dari yang mabok menjadi tidak mabok lagi. Saya sakau. Wow. Nama parah itu bukan nama Karena baik. saya biasanya ngobat, tiba-tiba udah nggak ngobat. Badan tuh nggak nerima. Iya, biasanya kalau udah mengkonsumsi obat terus menerus, sekalinya berhenti itu bakalan mana badan ya? Badan tuh nggak enak, keringat dingin, gemeteran, menggigil. Apakah setelah itu Bapak akan mengkonsumsi obat-obatan lagi? Nggak ada di pesantren, mana ada obat, paling ada obat Panadol, Bodrek. Apa yang Bapak lakukan? Nah, ketika itu alhamdulillah ada seorang ustadz dari Lombok, namanya itu wali kelas saya tuh, Ustadz Harun. Ustadz Harun itu melihat kondisi saya di kelas sering menggigil, akan dipanggil. Berceritalah saya kejadian-kejadian seperti dulu. Dan alhamdulillah Ustadz Harun ini itu benar-benar yang merubah saya, Sel. Nan, karena apa? Dibimbing oleh beliau. Setiap jam 12 malam saya dibangunin sama beliau. Dia apain? Diguyur, dimandiin, jebret. Dan dia bawa ramuan dari Lombok. Ada satu pertanyaan lagi yang terakhir buat kalian berdua nih. Apa nih jadi deg-degan nih? Ya kalau jodoh mah gak ada yang ngatur, cuman aneh mau nanya aja. Nih, sebelum itu ya, satu hal yang paling dibenci oleh setan, satu hal yang paling dibenci oleh iblis adalah ketika anak muda dan anak mudi itu menikah. Karena kalau anak muslim dan muslimah sejati menikah di waktu muda, itu akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Iblis nggak suka. Pertanyaan buat kalian berdua. Kira-kira nih, enggak. Kira-kira Muhammad Anansah itu target nikahnya umur berapa? Ani bilang jangan ketuaan. Kalau saya sih tetap ikhtiar ya Pak ya. Saya tidak mematokkan jodoh saya di umur berapa. Saya ngikutin firman Allah aja. Surat An-Nur ayat 26. Kalau intinya saya harus menjadi orang yang lebih baik lagi kalau saya ingin mendapatkan jodoh yang lebih baik gitu. Spesifiknya anjay umur berapa? Jangan ketuaan.
Tuh titipan dari saya, jangan ketuaan. Umur 22 tahun ini, Pak. Amin ya Allah, semoga tahun ini nih di umur 22 Anan berani untuk melangkahkan. Ya, kedua orang tua saya sih menyarankan saya umur 25 karena saya harus bekali dulu dengan masalah materi. Karena saya udah bilang sama kedua orang saya, "Pak, Ma, inna likulli syai'in miftah." Segala sesuatu itu ada kuncinya. Wa min miftahur rizki, dan kuncinya rizki an-nikah, dengan menikah. Tapi jangan berpikiran nikah itu ntar bakalan kaya, tapi diusahain, diiringi dengan usaha. Karena nikah itu kan membuka segala pintu rahmat Allah ya. Pokoknya intinya doa ente tahun ini di umur 22 ente nikah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita pengen tahu nih, kira-kira Sheila Melinda yang insya Allah ya Allah anugerahkan kecantikannya itu mau nikah tahun berapa? Di umur berapa? Jawab deh Sel, kira-kira di umur berapakah Sheila Melinda ingin menikah? Aduh, untuk saya sendiri sih kalau perkara jodoh nih ya saya sih serahkan aja sama Allah ya Pak. Jadi sebenarnya saya sendiri nggak ada target sama sekali untuk menikah di tahun berapa atau di usia berapa. Jadi ya saya benar-benar menanti aja lah istilahnya ya Pak. Nih pemirsa, ada bocoran dikit nih. Saya pernah kepo nih Instastory-nya. Itu ada gambar. Bukan dia sih emang, cuman mengisyaratkan aku ingin nikah muda. Tuh gimana tuh saya jawabnya Sel? Ya gini sebenarnya Pak, yang namanya nikah muda itu juga wajar kan ya Pak, karena untuk menghindari zina. Jadi saya bingung. Ya udah ngomong aja nggak apa-apa. Biar pemirsa Abinya ke channel tahu di usia berapa kira-kira yang diimpi-impikan Sheila untuk menikah. Kalau saya sendiri sih pernah punya target untuk menikah di usia sekitar 23 atau 24-an ya Pak. Tua dong, kayaknya umur 20, enggak? Enggak. Oh, iya. Karena saya masih mikirin ini juga Pak, karir. Jadi saya lebih mengutamakan karir dulu sebelum nikah. Tapi kalau ada yang ngajak di umur 20, dia 28, Sheila kira-kira gimana? Ya untuk itu sih saya Terserah Allah ya. Iya terserah Allah. Tuh pemirsa, terserah Allah aja. Targetnya emang 23 tahun. Karena kan kita nggak tahu jodoh tuh datangnya kapan ya Pak. Jadi kalau memang udah ditakdirkan sama Allah jodohnya datang di usia segini ya sudah. Tuh, persiapkan ilmu agama ente yang mantep para pemirsa. Insya Allah umur 23 itu targetnya. Tapi kalau umur 20 Allah izinkan, dia juga oke aja tuh pemirsa. Jadi gitu ya Sele? 23 targetnya? 20 juga mau kalau yang mau ngajak? Amin. Baiklah para pemirsa Abi-nya Aiko Channel, cukup sampai di sini nih ngobrolin perkara iman part 2. Yang kita tahu bahwasanya Anan itu mau nikah di umur 23 sama Mas Sheila di umur 23. Siapa tahu dah Allah kabulin di usia muda udah pada nikah. Amin. Dan dari cerita saya, semoga para pemirsa Abinya Aiko Channel bisa mengambil mana yang baik, buang mana yang jelek. Jauhi narkoba. Nah, nggak ada bagusnya, yang ada cuman jeleknya doang. Nih contohnya gigi saya rontok habis. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah terbaik dari video ini. Jangan lupa tebarkan